Kita langsung aja ya supaya tidak makan banyak waktu. Kemarin saya malah lupa hari apa namanya Minggu ya jam 8 nggak ada yang ingetin nih. Kayaknya sengaja kali ya. Nggak diingetin kali. Terusnya pertemuan sekarang kemarin pas hari Minggu ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke, langsung saja ya materi, bukan materi ya, bimbingan kali ini kita mensinkronisasikan antara diagram konteks dengan tabel. Yuk, mau punya siapa dulu? Pak, saya mau ngasih lihat programnya dulu, Pak. Maaf, tak, suaranya kurang kenceng, tak? Saya mau kasih lihat programnya dulu, Pak. Oh, tak. Oke, silakan, tak. Laptopnya udah ada, tak? Ada, tapi pakai handphone ya, Pak? Pakai handphone. Oh, kayak Moderina gitu ya? Maklum, Pak. Ya, sok, silakan. Ini Judulnya masih yang herbal kan nggak diganti sama kemarin tuh kamu rencananya mau ganti jadi apa namanya? Jadi penjualan apa kemarin teh? Lupa sih. baju muslim syari. Ya, baju musim enggak kan jadi masih herbal kan? Iya, enggak. Nah? Iya, masih herbal, Pak. Ya, yuk silakan didemokan. Ini untuk tampilan membernya. Dia posisinya udah jadi member ya, Pak. Ini tampilan buat member. Kategorinya itu ada anak sama dewasa. Itu maksudnya kategori ininya obat herbalnya. Iya, Pak. Pak, itu maksudnya kategori obat herbalnya bukan anak sama dewasa? Iya, Pak. Oke, terus? Memang kebetulan kalau di tempat kerja produk buat anak-anak itu cuma baru ada 2, Pak. Kalau yang dewasa? Ada 3. Dikit amat. Memang baru jual segitu, Pak. Kirain saya banyak loh, kayak model kaleng gitu. Apa namanya ininya? Kan izin BPOM-nya kan susah, Pak. Kalau bikin produk sendiri izin BPOM-nya susah. Oh, itu yang sudah punya izin BPOM? Iya. Iya, Pak. Oh gitu. Yang nggak punya izinnya banyak? Ada tapi kita nggak jual, Pak. Oh gitu. Oke. Yang penting mah kamu bisa mempertanggungjawabkan ya dan bisa berargumen gitu ya. Apa namanya? Produknya sedikit seperti itu pasti akan ditanya loh. Emang kelayakannya di sebelah mana gitu loh maksudnya. Kalau misalkan apa namanya item barangnya masih kehitung jari gitu loh, maksudnya. Terus apa lagi? Check out Apa ya, lagi? Pak. Okta suaranya coba tolong dideketin tak? Saya nggak kedengeran tak? Ini mau check out ya, Pak. Oke, check out. Bentar. Kalau ini jenis produknya itu ada yang sirup sama yang kapsul, Pak. Nah, ini kalau untuk yang pilih jenis packing itu kan karena kan member kan suka dijual lagi, Pak, gitu. Untuk kayak dropship. Jadinya ada labelnya, ada yang label sama yang non-label. Kalau misalnya buat dropship itu non-label. Kalau yang untuk sendiri, label biasanya orang-orang yang member pada. Jenis produknya sirup. Jumlahnya 2.
Ini tampilan Pak. Oke, terus? Untuk poinnya itu satu produk itu poinnya 1 Pak. Jadinya kan tadi kan belinya kan 2, jadi poinnya 2 gitu Pak. Terus? Pak, ini untuk ongkirnya saya masih belum bisa Pak yang raja ongkir. Ya itu dia ya, yang kaitannya saya bilang tadi ya, yang kaitannya dengan penjualan itu isu utamanya itu adalah masalah pengiriman, jasa pengiriman. Ya memang seharusnya baiknya sudah diintegrasikan dengan ongkir gitu. Dengan ongkirnya vendor lah ya, vendor misalkan JNE di mana banyak layanan yang menyediakan vendor-vendor JNE itu dalam satu dalam satu API, misalkan seperti Raja Ongkir salah satunya yang gratis. Di mana Raja Ongkir kalau nggak salah itu dia menggunakan CURL, curl gitu, tulisannya CURL gitu ya. Dibacanya CURL gitu. Seperti itu. Nah, pokoknya gimana caranya itu supaya bisa. Itu kan kamu masih manual ya itunya ya, saya lihat ya. Yang yang kodanya gitu kan. Ya enggak? Tak. Iya Pak. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi harus dicobalah, mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya khususnya untuk temanya yang penjualan ya. Temanya penjualan, kecuali mungkin kalau misalkan yang jualan daging siapa kemarin tuh, si Rina ya. Kalau Rina kan dia memang udah membatasi dirinya gitu. Dia tidak menjual di luar Bogor karena masuk akal juga ya, karena daging gitu loh. Itu tidak mungkin dia pengirimannya 1 hari, kecuali kalau misalkan dia menggunakan kargo yang sifatnya itu seperti es krim gitu ya, ada kargo gitu, kargo yang bisa ada kulkasnya gitu, itu memungkinkan gitu loh, seperti itu ya. Saya rasa kalau misalkan yang kamu cukup lah, saya udah bisa melihat semuanya lah gitu. Cuma untuk yang sekarang gitu, maksudnya untuk yang udah kan itu aja ya, siapa namanya, Okta? Iya, ini kalau Ya. misalnya selesai belanja itu kan masuknya ke email Pak. Kalau email kan harus di hosting dulu. Jadi belum Nah, iya, baiknya sih seperti itu gitu. Bukan hanya di langsung upload langsung jalan ya, belum tentu jalan sebetulnya itu. Kalau misalkan kita upload juga ke hosting gitu ya, belum tentu gitu loh, belum tentu jalan gitu loh. Ya. Makanya harus memang baiknya sih di upload lah, terserah kemana, mau yang gratis atau memang yang bayar. Dan notifikasi pembayarannya kan baiknya kan minimal via email lah, minimal ya, daripada kamu menggunakan SMS gateway gitu. SMS gateway kan bayar lagi. Kemarin si Firda kalau nggak salah ya, yang pakai SMS gateway. Ya, lanjut. Udah. Kalau ini tampilan untuk adminnya Pak. Terus? Ini untuk laporannya. Ini Pak. Masih belum berubah kayak PJJ sih Pak. Sebelum berubah. Maksudnya segera, tampilan. Iya, maksudnya segera direvisi ya. Karena ini kita menghitung hari ya, 2 kali 24 jam nih misalnya. Ya kan, tanggal 13 itu kalian kan kemarin tuh di scheduling jadwal bimbingan kita kan, kalian harus sudah minta tanda tangan kan gitu. Jadi dikejar waktu gitu loh. Termasuk yang kamu kan sekarang posisi di mana kamu? Masih di Magelang? Iya Pak, masih. Nah,
Iya, masih di Magelang gitu kan. Sementara saya nggak tahu tanggal 13 itu memang harus sudah dikumpulkan atau misalkan masih proses dikumpulkan gitu loh. Ya itu coba nanti dikonfirmasi lagi ke siapa? Bu Leni ya nanti ya. Saya Etam ya. Nanti ya Tam ya. Oke. Terus reportnya apa aja, Tak? Reportnya ya ini orderan, Pak. Orderan. Tapi jalan nggak? Jalan nggak? Jalan, jalan tapi kan belum, apa namanya, emailnya kan belum ini, Pak. Artinya harus menunggu emailnya jalan dulu ya? Apa gimana? Hah? Iya, harus di hosting dulu. Ya, apa namanya? Diatur lah pokoknya lama ya. Intinya ketika kalian apa namanya maju itu running well lah gitu ya. Seperti itu. Data itu aja? Iya, Pak. Oke. Baik. Yang Okta ya masih banyak ini, masih banyak yang memang perlu direvisi gitu. Kemarin saya lihat yang punya siapa nama Jahra aja memang udah semuanya direvisi lah gitu sehingga udah siap ready maju gitu seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah sinkronisasi dengan diagram konteks ya. Jadi di dalam diagram konteks itu kalian kan udah lihat nih apa namanya sistemnya ya aplikasinya gitu. Ada yang apa sih namanya? Ada yang inputan masuk ya. Intinya sih seperti itu ya. Yang masuk itu pasti inputan. Yang keluar itu pasti laporan seperti itu. Dimana kan apa namanya diagram konteks itu untuk memotret sistem kita khususnya aplikasi kita itu secara keseluruhan seperti itu ya. Dan apa namanya ada juga relasi tabel ya, relasi tabel. Nah, biasanya sih relasi tabel itu erat kaitannya dengan IRD gitu loh. Ya, erat kaitannya dengan IRD gitu. Kalau misalkan aplikasi sudah jadi, ya pasti kan tabel sudah jadi, itu kan tinggal nyaplok-nyaplok aja gitu loh dari apa namanya dari database seperti itu. Ya. Oke, baik. Sekarang yang mau ditunjukkan untuk diagram konteksnya siapa dulu? Silahkan. Tami dulu. Apa mau gimana? Sok Tami dulu deh. Assalamualaikum Bu Haji Rina. Ini lagi di mana, Rin? Waalaikumsalam, lagi di rumah, Pak. Alhamdulillah, udah pulang dari Mekah kayaknya ya. Bu Haji. Barusan tadi. Iya. Alhamdulillah. Didoakan ke orang Marin. Tam, silakan Tam. Yang lainnya disiapkan ya nanti untuk apa namanya untuk diagram konteksnya ya. Sama mungkin satu lagi relasi tabel gitu. Udah Tam? Lagi dicari dulu. Atau punya Okta atau punya Rina mungkin yang sudah siap ditampilkan. Bentar, Pak. Saya ini dulu, Pak. Mau izin ke belakang. Bentar. Oh iya ya, silakan.
Itu di PSI ya. Nah, di PSI. Siapa dulu? Sok Rina dulu apa siapa dulu? Bentar, Pak. Darin? Ya. Ini pakai laptop kamu, Rin? Iya, Pak. Ya, sok di share screen, boleh di share screen. Oke, di Zoom pada bagian diagram konteksnya, Rin. Terus di Zoom. Ada, Pak. Oke, sip. Ya, cukup. Baik. Gini, ketika kalian membuat diagram konteks itu kan ada yang panah masuk ya, dan panah yang keluar. Seperti itu. Ini data-data, misalkan kamu ada berapa privilege, Rin, ini nyarin. Di sini kan 2 ya, kalau diagram konteks. Iya, seharusnya 4, Pak. Nanti saya revisi lagi. Nah, Itu, gitu harusnya kalau misalkan privilege-nya 4, jadi di diagram konteks pun ada 4 kan, admin apalagi, Rin? Admin selain admin dan pelanggan. Apalagi? Admin, pelanggan, manajer, sama nanti kurir punya privilege ke Nah, programnya. ya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian data pembayaran itu maksudnya apa itu data pembayaran masuk ke admin? Harusnya data pembayaran itu masuk. Yang keluar itu pokoknya report aja kwitansi kayak gitu. Ya. Kemudian kalau yang kaitannya dengan data, misalnya data masternya apa aja kamu? Data masternya. Kan data masternya kalau nggak salah data pendaftaran misalkan pelanggan, kemudian data pembayaran, data pembelian. Gitu. Ya, kemudian faktur ini aja faktur itu dia ngisi apa nerima ya. Nerima kayak ibaratnya kayak apa sih? Bukti telah diterima orderannya gitu, Pak. Oke lah ya. Intinya Yang bisa kita di-print harus gitu, yang kemarin di-print. artinya intinya yang masuk itu adalah inputan, yang keluar itu adalah laporan gitu report. aja sih sebetulnya. Report dari diagram konteks. Kemudian selain itu juga terminator atau sumber datanya, kalau kita privilege lah ya. Nah, itu pun harus dimasukkan gitu loh. Ya, harus dimasukkan juga. Makanya disebut juga, makanya ketika penguji-nguji itu biasa ngelihat dari diagram konteks, bisa melihat dari use case juga gitu. Kalau saya biasa lihat dari diagram konteks gitu loh. Makanya kalau misalkan nggak sesuai antara misalnya privilege-nya berapa, sekian gitu, tapi nggak sesuai dengan diagram konteks gitu. Jadi kan nggak sinkron gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Tadinya saya cuma pengen masukin 2, Pak, biar simpel diagram konteksnya. Cuma saya lupa, katanya kan minimalnya 3 ya. Mas, sebetulnya tidak ada yang mempermasalah. Menurut saya ya, tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan dari lokasi sih sebetulnya ya. Gitu. Dari studi case ya, dari studi kasusnya gitu loh. Kalau misalkan mau 2 pun ya silahkan gitu, tapi dengan catatan ya bisa dipertanggungjawabkan saja. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan ya percuma gitu loh maksudnya. Kata kamu kan ada, soalnya kan ini terkait dengan sistem yang dikembangkan. Diagram konteks ini kan sistem yang dikembangkannya ada berapa ini gitu loh. Ada berapa flow-nya, alurnya gitu.
Nah, di situ bisa kelihatan gitu loh. Kalau misalkan kamu tuh sinkron atau enggak gitu dengan apa namanya dengan rancangan seperti itu. Ya. Jadi diperbaiki lagi ya diagram konteksnya ya. Oke, next. Saya rasa dilihat data-datanya apa aja yang masuk, dilihat dari aplikasi kamu aja. Aplikasinya udah jadi enak banget tuh. Ya. Bentar, Data Pak, tadi ini ya. Kenapa? Kenapa, Rin? kayaknya mati. Ya gimana, Pak? Ya, artinya kalau misalkan apa namanya udah jadi kan aplikasinya, enak tuh ininya apa namanya membuat diagram konteksnya gitu. Data-data apa saja yang masukkan dari inputan, ya enggak? Inputan tuh, itu data-data yang masuk. Nah, kalau misalkan keluarannya lihat aja dari report kamu apa aja gitu loh. Udah, Ih, kelihatan. Bapak, tadi wifi saya mati. Terus kenapa? Jadi ketinggalan omongan Bapak yang tadi. Kenapa, Pak? Aduh. Sampai saya jebleh lagi nih, ngulang lagi saya ini berarti. Udah ngebusa loh saya Maaf, ngomongnya Pak. tadi. Jadi Ini baru beberapa untuk menit. membuat diagram Ya. konteks ini ya, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan kan kamu udah jadikan programnya ya kan, aplikasinya udah jadi kan. Nah itu apa yang masuk gitu kan, apa yang masuk ke dalam buletan diagram konteks itu yang diinput apa aja, data-data apa aja, itu yang masuk gitu. Ya, yang keluar apa aja ya, reportnya apa yang keluar gitu loh, dari apa sih namanya, dari sistem kamu, reportnya ada apa aja gitu. Ini kan laporan penjualan katanya kan, untuk ke si admin. Nah, untuk si ke pelanggan apa saja, untuk ke si manajer apa aja, terlihat kok itu dari apa sih namanya, dari aplikasi yang telah kamu buat gitu loh. Nanti cross check lagi dengan aplikasi. Makanya saya butuh yang namanya sinkronisasi gitu loh, antara kemarin kan sudah nih aplikasi kan, tinggal di apa namanya, dikemas dalam bentuk perancangan gitu loh, seperti itu. Harusnya sih perancangan dulu ya, anggap saja perancangan itu kan sudah di PSI kan, gitu. Sekarang kita tinggal tarik gitu dari aplikasi yang sudah kamu buat dan ciptakan ke dalam bentuk rancangan seperti itu. Ya jelas ya Rina ya. Rina, jelas kan ya? Rin? Bentar, Pak, tadi nggak bisa, Pak. Jaringan saya lagi nggak tahu nih, Pak, kenapa di sini. Jadi suara saya ini agak lambat ya kayaknya ya? Nggak ada malah, Pak. Ini kedengeran suaranya. Iya, tadi pas Bapak ngomong nggak ada. Sekarang udah ada lagi. 2 kali cenage, sekali dia menang piring Ririn ya. Enggak, bukan, Pak. Jadi kan saya tethering ke handphone. Nah, handphonenya tuh ada yang nelpon. Jadi wifi-nya mati otomatis gitu, Pak. Oh gitu. Tuh orang penting sih tuh dah. Ini saya ulangi lagi ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan yang masuk itu, yang panahnya masuk ke dalam lingkaran, ya, itu yang diinputkan dalam aplikasi kamu. Panah yang keluar dari diagram konteks ke terminator, seperti pelanggan dan admin nih, ya, itu adalah ya, report. Itu aja intinya. Oh, Ya. Sesuaikan, dan itu kan privilege-nya ini kan baru 2 kata kamu, tambahin lagi gitu loh, disesuaikan dengan apa yang ada di aplikasi seperti itu untuk diagram konteks. Nah, intinya seperti itu. Ya, terus ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Tadinya kan saya emang mau bikin 2 gitu. Berarti nggak masalah ya, Pak, emang kalau privilege-nya 2 gitu. Karena kan tadinya mau ditambahin manajer. Cuma menurut saya manajer sama admin tuh kayak sama aja gitu, Pak. Manajer kan cuma bisa. Intinya sih kalau saya sih ya, kalau saya minimal itu 2. Ya, minimal 2. Begitu. Kalau misalkan memang apa ya? Memang kebutuhannya apa namanya? Tapi memang harus dibedakan juga sih admin dengan manajer gitu loh, beda loh bentukannya. Admin sama manajer itu. Admin itu kan yang maintain sistem. Ya kan? Admin itu. Terus kalau misalkan manajer itu sebagai apa namanya?
pimpinan lah gitu dalam penjualan daging ini. Seperti itu. Biasanya umumnya hanya lihat laporan saja. Laporan. Iya. Gitu. Iya, Jarang. karena Jarang. makanya saya pikir tuh kayak sama-sama ada. Maksudnya di admin kan ada laporan gitu. Yang ya kalau ada laporan ya sama nggak masalah gitu ya. Tapi kan dia nggak mungkin create user kan? Biasanya kan bedanya, ya kan? Gitu ya. Itu sih balik lagi sama kamu. Saya serahkan ke kamu karena kamu yang tahu lebih gitu dari aplikasi ini gitu loh. Alurnya seperti apa, seperti apa. Saya hanya ngasih masukan saja gitu dan ngasih koreksi saja. Udah tugas saya mas seperti itu aja. Kalau misalkan menurut kamu cukup 2 ya silahkan aja gitu ya. Sih, ntar saya berharap pas TA. Ya, iya makanya itu karena apa sih namanya pasti akan ditanya seperti apa bedanya manajer dengan admin, pasti ditanya gitu. Yakin itu atasan misalkan bertindak sebagai admin juga? Iya kan pasti ditanya seperti itu. Bengong emang tah molohok gitu. Ya maaf Pak, maaf begitu ujung-ujung nama. Ya udah nanti berarti saya revisi yang diagram konteksnya ditambah akunnya ya Pak. Ya pastinya diagram konteks dengan apa namanya dengan sistem yang sedang dikembangkan dan program aplikasi itu harus satu arah sejalan gitu loh. Maksudnya harus sinkron. Jangan sampai nanti sistem dikembangkannya ada 5 gitu ya misalnya. Tiba-tiba di sini diagram konteksnya cuma 3. Misalkan di privilege di aplikasinya cuma 5 gitu. Jadi nggak sinkron, harusnya sinkron semuanya. Gitu loh. Ya. Ya, next ke relasi tabel. Sebetulnya kalau misalkan relasi tabel itu kan tinggal caplok aja dari database yang sudah dibuat kan. Gitu. Bentar Pak. Relasi tabel. Nah. Yang mana? Ini Pak. Ini kamu generate langsung dari ini ya, dari apa namanya? Dari PHP admin ya? Iya. Ini sudah sinkron dengan aplikasi kah? Insya Allah sudah. Tabel usernya mana? Bentar. Ini Pak. Nih, tabel pelanggan. Ini. Oh, jadi user itu ada di pelanggan. Bagaimana? User tuh pelanggan. Ya misalkan admin juga ada di pelanggan. Apa gimana? Kan kalau pelanggan itu kan mereka yang berbelanja ya pastinya ya. Nah, ya. Terus yang misalkan untuk manajer, nanti untuk admin itu ditaruh di sana juga, di pelanggan juga? Enggak, beda. Cuma Mana? Enggak apa ada. Bentar Mana? Kak. Enggak ada, saya nggak lihat. Kota, transaksi, pembayaran, data, barang, kategori. Bentar, saya cek dulu. Bayaran. Ini tuh Pak, ada Pak. Nih, si adminnya. Mana? Saya nggak lihat. Nih, ini admin. Ini nih.
Kelihatan nggak, Pak? Ini mana ini nih. Saya nggak lihat. Saya masih lihat relasi Ini antar sih. tabel kamu. Bentar, bentar. Share. Share. Udah masuk, Pak. Belum. Ini, Mana? udah masuk belum, Pak? Nah itu Nih, kan ini tabel ini kan adminnya. iya. Tapi kan di makalah kamu tadi kan nggak ada. Iya, Mana sih? berarti salah nge-screenshot-nya, Pak. Ya iyalah Ntar kan saya saya benerin. kan penguji ngelihatnya makalah kali. Bukan yang apa sih nama yang sedang kamu ini gunain gitu loh. Ya. Jadi intinya ya eh program yang terbaru kan pastinya kan, program yang terbaru. Kemudian apa sih namanya ada relasi tabelnya itu harus sinkron dengan apa namanya database. Begitupun nanti nyambung ke spesifikasi file. Ya. Spesifikasi file, lebarnya, primary-nya, foreign key-nya gitu loh. Itu nyambung lagi nanti ke IRD. Ya, entity relationship diagram gitu. Itu nyambung kemana-mana itu. Ya. Jadi itu yang memang ini umumnya sih kalau saya ngelihat itu kamu cuap-cuap ngomong presentasi gitu misalkan gitu ya. Terus sebetulnya kalau misalkan nggak sempat gitu, lihat ya pasti diagram konteks gitu loh. Diagram konteks, sistem yang sedang berjalan, kemudian relasi table, udah kelihatan tuh dari situ apa sih namanya harusnya seperti apa gitu loh. Ya. Jadi seperti itu ya Rin ya, diperbaiki lagi ya untuk apa namanya relasi antar tabelnya nanti apa namanya akan mempengaruhi IRD ya. IRD. Kemudian setelah itu akan mempengaruhi juga ke spesifikasi table. Ya, spesifikasi file gitu. Yang ada di rancangan kamu seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk Rina ya, Rin. Oke, Pak, sekarang makasih, langsung Pak. ke Tami. Silakan Tami. Suaramu nggak kedengeran, Tam. Cuma senyum-senyum doang. Pak, Ya, ini file saya ketinggalan, jadi adanya kertas perintannya. ketinggalan di mana maksudnya? Di kantor Pak kan di flash disk, saya kan nggak ada laptop. Kemarin kan laptopnya mati total, jadi saya taruh di flash disk. Oh gitu. Ya udah mana itunya? Lihat apa namanya? Hard file berarti ya? Hard file ya? Apa Pak? Ditampilin aja di kertas kayak gini. Kelihatan nggak? Kebalik. Di itu nggak ada, Tam. Di apa namanya? Di file kamu nggak ada. Iya Pak, ini kan bukan laptop saya, jadi nggak ada file saya di flash disk semua. Emang laptop siapa ya? Laptop minjem Pak. Oh, minjem siapa? Minjem ke teman Pak, teman saya. Oh, teman. Oh, Iya teman. Ya. Teman-teman ya. Iya Semoga percaya kan Pak? Ya, semoga jadi teman beneran dah. Kok agak gimana gitu Pak mau ngaminin? Ayo mana Tam? Lama banget nih. Saya mau syuting nih. Iya Pak, sebentar. Join lewat HP juga. Oke. Banyak amat HP, laptop. Aduh.
sebagai anak teknologi. Ampun. Tuh. Mana ini? Ya, kembali. Oke, coba deketin itu. Kayaknya diagram konteksnya narasinya banyak banget ya itu ya. Apa itu narasinya? Tulisannya apa tuh Tam di dalam diagram konteksnya Tam? Di sini sebentar, di sini kan ada customer service. Enggak, itu perancangan sistem informasi. Udah ilangin aja itunya perancangan sistem informasinya ya. Itu kan PSI kayaknya itu. Dah, sebelum dihapus-hapus itu dari PSI itu. Nah, iya Pak, nanti diganti proyek aja Pak. Bukan proyek lagi ya tuh. Kamu kan bukan sekarang tugas akhir. Kamu mau nggak bisa move on nih. Aduh Pak. Udah aja sistem informasi gitu kan. Apa itu? Sistem informasi apa itu? Sertifikat hasil pengujian. Udah aja nggak usah bawa PT-nya, langsung aja sistem informasi elektronik sertifikat hasil pengujian, dah gitu aja. Di judul juga nanti nggak usah pakai PT-nya Pak, nggak apa-apa. Enggak, di diagram konteks aja. Oh, iya. Ya, di judul mah tetap, di judul mah. Cuma maksudnya supaya narasinya nggak panjang-panjang itu. Ya, terus ada siapa aja? Ada berapa ini? Ada berapa privilege itu? Itu masih yang kemarin kan program juga belum gimana sih? Nah, program kan juga belum dibenerin ya Pak ya? Benerin atuh. Oh. Iya, Bapak pusing saya. Jadi masih privilege-nya masih yang kemarin. Itu ada berapa itu? Harusnya kemarin ada berapa privilege? Ya ada 4 ya? Salah, ini kenapa supervisor ya? Ya, kamu yang buat itu. Iya. Kayaknya yang buat program siapa? Rancangan siapa? Kayak ini mah tonggeng-tonggeng gini nih. Dan Kan itu Bapak Tam. Iya, kenapa? Satu, kamu nggak ada itu ya, nggak ada reportnya itu dari diagram dari sistem, nggak ngeluarin nggak ngeluarin output itu, semuanya input aja. Di sini. Iya itu, iya kan masuk semua itu ke diagram ke buletan itu, diagram konteks. Iya kan? Outputnya kagak ada itu. Terus kalau misalkan aliran data itu biasanya sih satu-satu Tam. Itu kalau kamu tuh ini ya, satu untuk semua ya, apa gimana itu? Login, apalagi data ini harusnya sih ada beberapa panah gitu maksudnya. Kemarin itu kan udah lama sih Pak, waktu itu kan saya bikin banyak kayak gitu panah-panahnya. Cuman ada dosen yang mengkoreksi katanya seperti ini saja. Kalau saya sih menurut buku Pohan sih satu gitu. Kalau toh memang satu kayak gitu ya biasanya nggak motong panahnya di samping panahnya gitu loh. Oh gitu. Oh berarti beda lagi nih. Kemarin saya disuruh kayak gini, udah saya ikutin ya. Siapa itu? Kata siapa? Ibu Charmi. Ibu Charmi. Kalau dia memang apa sih beda-beda kan ininya, makanya harus ditanya dulu gitu apa berdasarkan buku siapa gitu. Nanti coba nanti buku Witan nanti saya coba ini ya buka lagi deh ininya. Oh yaudah deh, ntar saya konfirmasi lagi deh Pak. Soalnya saya bimbingan itu juga belum sampai bab yang kesini. Katanya tadi kata Bu Charmi. Bab lainnya banyak revisi Bapak. Tadi belum nyampe bab sini, gimana sih kamu teh? Rada-rada kamu kurang saon ya. Satu-satu Bapak, atuh. Iya iyalah satu-satu, kamu aplikasi sama makalah satu orang. Jadi coba di itu nanti saya nanti buka lagi lah buku ini, buku apa namanya Witan gitu ya, diagram konteks versi dia seperti apa gitu kan. Memang beberapa kan berbeda dalam memvisualisasikan ya. Tapi sih intinya mah sama gitu. Oke, jadi tapi intinya udah tahu ya bagaimana cara buatnya ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ke Rina. Ya. Ya, oke. Langsung ke relasi tabel. Coba satu lagi terakhir. Relasi saya nggak dapat Bapak. Nggak dapat. Filenya.
Sorok semua yang disimpan di sini. Enggak, Pak. Iya, ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada Ada. yang di database. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada yang di database. Ada database. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang penting kamu tahu ya, tadi yang Tulus sudah saya sampaikan ke Rina juga, itu intinya untuk membuat tabel itu nanti akan berpengaruh ke, harusnya dari IRD dulu ke table, gitu kan, ke tabel, database lah gitu. Setelah itu ke spesifikasi file, seperti itu, ya. Ya. Jadi minimal kamu tahu itu gitu loh maksudnya, ya. Sesuai nanti tinggal menyesuaikan dengan spesifikasi filenya seperti itu. Ya, Pak. Oke ya, saya rasa cukup deh ya. Nggak usah lama-lama gitu karena memang cuma ada 2 orang nih. Ya. Yang lainnya ada yang mati lampu, ada yang masih lembur gitu. Ada yang macam-macam lah ininya ya. Oke, Ya, Rina, Pak. nyalakan videomu, Rin. Mau sesi pengawetan. Oke, Rina. Iya. Ya, hitung ya. 1, 2, 3. Iya. Iya. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Makasih. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.